Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara tetap penuh semangat, baik dan terus berpengharapan di dalam Tuhan kita. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa menuntun dan mengajar kita, serta memberi hikmat kepada kita untuk dapat mengerti setiap rencananya di dalam kehidupan kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu Tuhan, untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Berkati kami hari ini dalam segala perencanaan dan pekerjaan kami. Ajarilah kami untuk dapat melakukannya dengan baik sesuai dengan hukum-Mu. Dan biarlah firman Tuhan selalu menuntun kami. Dan biarlah firman Tuhan yang mengarahkan hidup kami untuk selalu berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu. Karena firman Tuhanlah yang menjadi pelita terang bagi jalan kami. Firman Tuhanlah penuntun hidup bagi kami untuk mengerti maksud Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Sebab itu ya Bapa, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Sabtu 15 Maret 2025 tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 15 ayat 7. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia saya akan bacakan bagi kita semua. Demikianlah dikatakan. Hudok matuhamu, sumantusido gumudang lasni roha di banua gijang, mida si pardosa sahalak, na olo paubahon rohana. Asamida sia pulu sia partigor, na sopola paubahon rohana sida. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Yehezkiel 33 ayat 11 dikatakan, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak mau atau tidak mengharapkan kematian orang fasik. Tetapi sebaliknya, ia berharap atau dia berkenan kepada pertobatan orang fasik. Keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang. Keluar dari kejahatan dan hidup di dalam kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itulah Yesus Kristus datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Karena Tuhan mau kita semua ada bersama-sama dengan Dia, bersama dengan Bapa di surga. Jika ada seorang pun di antara kita yang jauh daripadanya, Allah kecewa, Allah bersedih. Sebab itulah Yesus Kristus Sang Gembala Agung datang ke dunia untuk mencari domba yang hilang. Siapakah domba yang hilang? Saudara dan saya. Kita manusia yang berdosa adalah domba yang hilang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu perikop ini terjadilah percakapan antara orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tentang apa yang telah diperbuat oleh Yesus, di mana Yesus berkumpul dengan orang-orang berdosa menurut mereka, yaitu para pemungut cukai. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut karena Yesus duduk makan bersama dengan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, para pemungut cukai adalah orang dari kalangan yang dianggap berdosa, karena memang kebanyakan dari mereka sering sekali menyalahgunakan jabatannya. Ingatkah saudara jika Yesus datang ke dunia bukan untuk orang benar, tetapi Dia datang untuk orang yang berdosa. Untuk itulah Dia datang.
supaya setiap yang berdosa kembali kepada jalan kebenaran dan masuk ke dalam terang Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya dikatakan dalam renungan kita pada hari ini, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Sorga bersukacita, Allah bersukacita ketika kita datang dan mau berubah. Perubahan itu terlihat langsung, nyata melalui kehidupan kita, dalam perkataan dan perbuatan juga tentunya. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan diri kita. Mari kita memeriksa hati dan pikiran kita. Apakah kita sudah hidup di dalam kebenaran? Atau jangan-jangan kekristenan kita hanyalah status belaka. Kita hanya berpura-pura. Di depan orang terlihat kudus, di depan orang terlihat baik, tapi ternyata di dalam hati kita penuh lika-liku, penuh akal bulus, kebusukan, kesombongan, dan mungkin tinggi hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah saatnya untuk kita berubah. Inilah saatnya untuk kita memperbaiki diri, hati dan pikiran kita lebih baik lagi. Jangan lagi kita mau menuruti keinginan daging, menuruti hawa nafsu, yang itu semua adalah sia-sia dalam kehidupan kita. Mari kita menyesali segala dosa-dosa kita. Mari kita merenungkan betapa banyak hari-hari yang telah kita lewati yang berlalu dengan sia-sia. Saudara, kita adalah seorang Kristen, pengikut Kristus, maka taat dan setialah mengikuti Dia. Janganlah hanya menjadi status saja, tetapi hendaklah kehidupan kita mencerminkan kehidupan yang Kristiani. Kita adalah seorang Kristen, pengikut Kristus. Oleh sebab itu jangan lagi kita mau bergelut dengan keinginan-keinginan dunia. Jangan lagi kita mau hidup di dalam gelimang dosa. Tetapi marilah kita hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebaikan yang dari Tuhan. Janganlah kiranya kita seperti lagu buku ND 182 ayat 3. Sai jojot dohu tadikon dalan mi natigori. Kristen au. HP hutodong dalan hamaguani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan sedang menantikan kita untuk datang kepadanya. Dia telah membuka jalan, membuka pintu bagi kita untuk masuk ke dalam keselamatan yang kekal, yaitu Yesus Kristus yang menjadi penebus dosa-dosa kita. Karena itu, bertobatlah, karena kesempatan tidak selalu datang tiba-tiba. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajari kami untuk dapat memakai hidup kami lebih baik lagi. Jika di dalam hari-hari kami sering mengecewakan Tuhan, ampunilah kami. Dalam renungan kami hari ini, kami bersuka cita karena Tuhan selalu terbuka untuk menerima kami orang yang berdosa. Kami mengaku setiap dosa kami, dan kami mau pengampunan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kasihani dan berkatilah kami. Ajari kami untuk dapat melakukan hal yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, pekerjaan kami. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat melakukannya dengan baik. Hari ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang berjuang, yang sedang bergumul, yang sedang berduka cita. Terlebih-lebih mereka yang sekarang dalam keadaan yang sedang tertimpa bencana, tanah longsor, banjir, kebakaran. Oh Tuhan, kasihanilah mereka. Kuatkanlah hatinya, teguhkanlah imannya untuk tetap percaya kepadamu. Biarlah setiap jalan keluar Engkau berikan kepada mereka. Biarlah Engkau meringankan, membuka jalan untuk mereka boleh melihat jalan keluar yang terbaik untuk setiap beban yang sedang terjadi dalam kehidupan mereka. Kami percaya Bapa, kekuatan serta penghiburan hanya datang daripadamu saja. Biarlah Engkau memberikan itu kepada mereka yang sedang bergumul berat karena bencana alam yang sedang terjadi menimpa saudara-saudara kami. Kami percaya Bapa, kasih-Mu selalu ada dan terus ada dalam hidup kami. Ajari kami untuk dapat mengerti setiap maksud-Mu atas segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kami. Sehingga kami tetap percaya dan terus setia hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.